Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pengurus Hizbul yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari berbagai jurusan yang ada di Polinema, dan barangkali juga ada mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam satu majelis taklim namanya. Semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah, mendapatkan keridhaannya, menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih terjaga, lebih tentram, lebih nyaman, dan lebih dari itu, mudah-mudahan ini adalah di antara jalan menuju kesuksesan kita, baik kesuksesan dunia, terlebih lagi kesuksesan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema pengajian ini adalah menggapai ketenangan hati melalui keyakinan atau dengan membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa temanya? Menggapai ketenangan hati melalui keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi tenang hatinya atau lagi gelisah? Lagi gelisah apa lagi gelisah? Enggak ya? Saya lihat wajahnya seolah ini bukan tipe orang yang gelisah. Kalaupun saat ini ada yang tidak tenang dan gelisah dengan sebab apapun, semoga segera diangkat oleh Allah kegelisahannya dan digantikan dengan ketenangan hati. Dibarakatil dengan berkah majelis yang kita hadiri pada kesempatan sore hari ini. Hadirin para mahasiswa, kata tenang itu ya, dalam bahasa Al-Quran itu diistilahkan oleh Allah dengan kata sakinah. Sakinah. Ada yang namanya sakinah? Ada nggak yang namanya sakinah? Ada kalau yang ikhwan tak mungkin ya. Yang ada akhwat yang perempuan ini ada yang namanya sakinah? Ada yang namanya sakinah? Kalau ada dikasih hadiah nanti. Siapa yang namanya sakinah nanti saya kasih hadiah? Enggak ada. Anak saya yang namanya sakinah. Saya punya anak perempuan namanya Sakinah. Sekarang lagi studi di Korea di bidang bioteknologi. Sekarang lagi mendapat beasiswa dari Korea. Sekarang lagi musim bunga, jadi kapan hari dia kirim ke uminya ser-seran bunga yang ada di Korea. Namanya Sakinah. Nah, di dalam Quran kata sakinah itu disebutkan oleh Allah sebanyak 6 kali. Saya ulangi ya. Dalam Quran kata sakinah itu oleh Allah disebutkan 6 kali. Berapa kali deh? 6 kali. Dalam bentuk kata sakinah ya. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat Quran itu 6 kali. Yang satu itu dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat kedua, ayat 248. Jadi surat Al-Baqarah
surat kedua, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 248. Kemudian kata sakinah yang lain itu oleh Allah disebutkan dalam surat At-Taubah surat ke-9. Nanti bisa dilihat sendiri ya, karena tidak mungkin kita mengkajinya satu persatu. Di dalam surat At-Taubah ini ada 2 ayat yang menyebutkan kata sakinah. Jadi di surat 9 atau surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah namanya. Jadi nama surat At-Taubah itu namanya lainnya adalah surat Al-Bara'ah. Itu satu-satunya surat yang kalau kita baca dari awal itu tidak membaca bismillah. Jadi kalau misalnya kita ditanya, apakah ada surat yang kalau kita baca awal tidak baca bismillah? Maka ada. Jawabnya adalah surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Jadi 114 surat itu semuanya pakai bismillah di awalnya, kecuali surat At-Taubah. Lalu membaca apa? Membaca ta'awudz. Minimal kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu ya. Ayat berapa? Ayat 26 dan 40. Jadi kata sakinah di dalam surat At-Taubah itu disebutkan Allah sebanyak 2 kali. Satu dalam surat At-Taubah ayat 26, satunya lagi dalam surat At-Taubah ayat 40. Nah, berarti sudah berapa? Sudah 3 ya. Satu dalam surat Al-Baqarah 248. Kemudian satu yang 2 dalam surat At-Taubah ayat 26 dan ayat 40. Nah, yang 3 lagi kan tadi 6 ya. 3 lagi itu ada dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat ke-48. Surat ke-48 surat Al-Fat. Ini saya lagi buka Quran surat Al-Fat ya. Di surat Al-Fat atau surat 48 ini nomor suratnya 48, nomor ayatnya adalah pertama ayat 4. Ayat berapa? Ayat 4. Yang kedua adalah ayat 18. Ya, ayat 4, ayat 18. Dan yang ketiga adalah ayat 26. Jadi 4, 18 sama 26 surat Al-Fat ya. Berarti semuanya berapa total? Ada 6. Nah, adik-adik para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswi ya, ada mahasiswa. Di ke-6 ayat tadi itu. Di ke-6 ayat yang dimana di situ ada kata sakinah. Itu kata sakinah tidak satu pun oleh Allah itu digandengkan dengan kondisi ekonomi seseorang. Ya. Jadi kata sakinah yang berarti ketenangan hati, ketenangan hidup itu ya, tidak satu pun oleh Allah digandengkan ayat itu dengan kondisi ekonomi seseorang. Sehingga maknanya apa? Meskipun persoalan ekonomi ya yang kita kita terima dalam kehidupan kan sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi ini kan kebutuhan ya. Orang kan pasti berhubungan dengan masalah uang kan, butuh kan? Ada yang tidak butuh uang? Ada yang tidak butuh perhiasan? Semuanya butuh ya. Selama kita masih menjadi manusia pasti punya kebutuhan. Ya, kebutuhan dengan kekayaan. Kita juga butuh kendaraan, butuh macam-macam. Tapi ternyata meskipun kita butuh dengan semua tadi itu, ya, itu bukan penentu. Walaupun kita perlu, ya, bukan perlu. Andaikan sakinah itu selalu berhubungan dengan persoalan ekonomi, maka otomatis orang yang kaya pasti akan tenang. Benar gak? Tapi nyatanya tidak semua orang kaya. Ada orang kaya yang tenang hidupnya, ada orang kaya yang tidak tenang hidupnya. Andaikan kata sakinah dihubungkan dengan persoalan ekonomi, maka orang yang
serba cukup itu, ya, itu pasti akan tenang hidupnya. Tapi nyatanya tidak menjamin, meskipun kita menyadari ekonomi kecukupan itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Bisa dimengerti ya. Jadi tolong dibedakan antara kebutuhan dengan penentu, ya. Kita butuh, tapi bukan di situ letak ketenangan hati seseorang itu. Nanti lalu dihubungkan dengan apa nanti ya? Kata sakinah dari ke-6 ayat tadi itu juga tidak satu pun yang dihubungkan oleh Allah dengan profesi seseorang. Ya. Oh, kalau jadi pilot pasti tenang, ya. Kalau jadi dosen pasti tenang. Kalau jadi apa lagi? Apa? Profesi itu apa sih antaranya? Pedagang pasti akan tenang. Jadi polisi pasti akan tenang. Jadi apa lagi? Dokter pasti akan. Oh, istri saya dokter saja biar hidup saya tenang. Tidak begitu. Jadi tidak dihubungkan oleh Allah dengan profesi, meskipun ya profesi itu perlu dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan ekonominya bagus, profesinya bagus, ketenangannya juga bagus. Tapi bukan itu penentunya. Andaikan profesi itu menentukan ketenangan hidup, maka pastinya semua orang yang punya profesi, apalagi profesi yang mentereng, itu pasti akan tenang. Nyatanya tidak, ya. Tidak semua dokter itu tenang hidupnya, tidak semua polisi juga tenang hidup, tidak semua dosen itu tenang hidupnya. Paham ya? Nah, kata sakinah tadi itu, jadi oleh Allah juga tidak dihubungkan dengan kondisi apapun yang berhubungan dengan materi. Berarti lebih dari itu, kata sakinah dihubungkan oleh Allah dengan persoalan iman dan amal saleh. Ya. Jadi kata sakinah itu lebih dihubungkan, lebih digandengkan oleh Allah dengan urusan iman dan amal saleh. Iman itu keyakinan termasuk dari bagian daripada iman. Nah, itu sebabnya orang yang kaya ya, tapi dia punya iman yang baik dan juga punya amal soleh yang mapan, pasti akan dikasih oleh Allah namanya sakinah. Karena sakinah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh orang yang punya iman ya, dan membiasakan diri untuk bisa beramal amal soleh. Maka ya Allah, ya, jadikan saya punya profesi yang bagus, ya, punya ekonomi yang bagus, dan jangan lupa juga punya ketenangan atau punya sakinah yang bagus. Jangan hanya minta profesinya saja, ya, tapi tidak ada ketenangan. Banyak orang yang profesinya mentereng tapi tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Jadi sekali lagi bahwa kata sakinah itu dihubungkan oleh Allah dengan iman dan amal saleh. Meskipun boleh jadi, tapi mudah-mudahan tidak ya, profesinya biasa-biasa misalnya ya, ekonominya biasa-biasa, tapi kok orang ini punya iman dan amal saleh, maka dia dikasih ketenangan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya, pilih mana? Punya profesi biasa-biasa, ekonominya juga biasa-biasa, status sosial biasa-biasa, tapi punya ketenangan hidup. Pilih mana dengan orang yang punya profesi yang mentereng, yang mapan, kemudian ekonominya juga mapan, terus dia dikasih ketenangan hidup? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya itu gampang pilihnya ya. Yang repot adalah punya profesi yang mentereng, punya ekonomi yang mapan tapi tidak ada ketenangan hidup, dengan profesi yang biasa-biasa, ekonomi yang biasa-biasa tapi punya ketenangan hidup.
Nggak usah dipilih ya. Pilih yang pertama saja ya. Pilih yang tadi loh. Yang saya doakan semuanya mudah-mudahan dikasih oleh Allah profesi yang baik, yang punya manfaat ya, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya. Juga ekonominya semuanya pada akhirnya nanti akan dimapankan oleh Allah, dan yang pasti punya iman yang mapan, punya amal soleh yang mapan, sehingga semuanya bisa meraih ketenangan hidup. Amin Allahumma. Meskipun yang menyampaikan juga kepingin jadi yang berbicara di depan ini juga sama, keinginannya seperti itu, punya semuanya dikasih oleh Allah semuanya, dan masya Allah kemudian kita disempurnakan oleh Allah dengan ketenangan hidup. Nah, ada yang dirahmati Allah, saya bacakan ayatnya sebagai contoh ya. Dalam surat Al-Fat tadi, saya pilih ayat keempat. Surat Al-Fat. Tadi kan surat Al-Fat tadi ada berapa? 3. Al-Fat ayat 4, kemudian ayat 18, satunya 26. Sekarang saya bacakan surat Al-Fat ayat 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini ayat yang sering dibaca oleh salah satu penceramah yang sering di TV itu ya. Ayat ini yang sering dipakai untuk pembukaan. Walladzi anzala as-sakinah, dialah zat Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman hidup, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Berarti kalau ada orang jauh dari iman, kok kemudian dia merasa sebagai orang yang mendapatkan kondisi sakinah, ya, yakinlah bahwa itu seringkali bermakna ketenangan-ketenangan yang sifatnya sangat sementara, berbeda dengan ketenangan yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah kondisi jiwa yang mapan, yang terbebas dari berbagai macam bentuk kekhawatiran, kegelisahan, dan isinya yakin, semangat, dan seterusnya. Untuk apa Allah kasihkan ketenangan itu di dalam hati orang mukmin? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah, untuk mempertebal, untuk menambah keimanan bersama iman yang sudah ada pada mereka. Berarti syaratnya orang itu beriman dulu, kemudian nanti Allah kasihkan dia sakinah, ketenangan hati, ya. Kemudian dengan ketenangan hati itu imannya akan terus bertambah, dan imannya akan terus bertambah, dan imannya akan terus bertambah. Maka ini sungguh anugerah Allah yang sangat besar. Dan sakinah adalah ketenangan hidup yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, ya, dan sekaligus beramal soleh pastinya. Jadi kata kuncinya itu iman, ya. Kata kuncinya iman, ya. Kata kuncinya adalah iman. Agar seseorang mendapatkan ketenangan dalam hidup, ya, maka Allah kasihkan kata kuncinya adalah iman. Iman. Semakin orang itu punya iman, semakin orang itu punya keyakinan yang benar, yang kuat, ya, pasti akan semakin tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, adik-adik para mahasiswa, kata iman itu, ya, itu bukan sekedar sesuatu butir yang kemudian tidak ada urusannya dengan hidup, ya. Jadi kata iman itu bukan sesuatu yang tidak bisa tampak dan dirasakan, ya. Memang kalau iman itu ada di dalam hati, bentuknya adalah keyakinan. Jadi keyakinan, makasih, yakin bahwa kita itu punya Tuhan Allah, yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, benar nggak? Yakin bahwa Allah yang maha mengurus kita, yakin bahwa Allah yang maha menentukan jalan hidup kita, yakin bahwa Allah pasti akan memberikan segala-galanya, ya, untuk kebaikan hidup kita. Itu namanya orang itu yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang memang iman kita ini belum sampai kepada keyakinan, ya. Karena belum sampai kepada keyakinan, ya,
ya kadang hidup itu tenang, kadang tidak tenang. Ya, kadang hidup itu suatu ketika kita bisa tenang, tapi kadang-kadang kita juga jauh dari ketenangan. Nah, semakin orang itu imannya semakin mapan dalam hatinya dalam bentuk keyakinan, maka semakin dia semakin tebal ya ketenangannya itu. Tapi kalau kadang yakin, lebih banyak tidak yakin, kadang lebih banyak tidak yakinnya, ya maka ketenangan kita juga akan semakin tipis dan semakin tipis. Nah, iman itu tidak hanya di dalam hati, iman juga ada dalam pikiran kita. Ya, di dalam pikiran kita. Karena itu kalau orang itu tandanya bahwa iman itu ada dalam pikirannya, maka pikirannya akan stabil. Ya, tidak gampang gejolak pikirannya ini. Karena iman itu menenteramkan, iman itu menenangkan, iman itu meneduhkan. Ya. Jadi iman itu harus ada di dalam hati, iman juga harus di dalam pikiran. Iman itu juga harus ada di dalam lisan kita ini. Ya. Jadi kalau lisan kita ini ada ya, seringkali lisan ini setiap yang keluar kalimatnya kalimat yang terjaga, kalimat yang baik, kalimat yang terkontrol. Lebih banyak ada unsur zikirnya, subhanallah atau alhamdulillah atau astagfirullah atau yang lain banyak kalimat-kalimat thayyibah. Maka itu tandanya bahwa iman itu sudah ada di dalam lidah kita. Ya. Kalau kemudian kita berkata jujur, itu tandanya bahwa iman itu ada di dalam lidah kita. Kalau kita setiap kali berbicara hati-hati, jangan sampai menusuk orang, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai memojokkan orang. Ya, itu berarti iman itu sudah tumbuh di dalam lidah kita. Bersama lidah kita ada keimanan sehingga lidah kita terjaga. Karena iman itu akan menjaga semua. Ya. Jadi iman itu harus ada di dalam hati. Iman itu harus ada di dalam pikiran kita, dalam benak kita. Iman juga harus ada di dalam lisan atau lidah kita. Nah, kadang-kadang kita ini sulit membedakan iki lidahnya orang mukmin tapi bukan orang mukmin. Kadang susah dibedakan kan ya. Jadi, kalau orang itu ya lidahnya terjaga, lidahnya adalah orang mukmin. Orang mukmin itu tidak suka mencela. Ya. Apalagi mencaci, apalagi menfitnah, itu bukan lidah orang mukmin. Kata Nabi, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fakhis walal badin. Orang mukmin itu, kata Nabi, yang namanya orang mukmin itu tidak suka melaknat orang, bukan tukang melaknat ya. Tahu melaknat? Apa melaknat itu? Nyumpah nyerapahi orang itu melaknat ya. Jadi mendoakan jelek itu ya, itu termasuk melaknat. Ya. Tidak suka juga mencaci orang. Ya. Itu lidah orang mukmin itu. Tidak suka berkata-kata yang kotor dan keji, ya. Miso itu bagian mana miso itu? Kata apa miso itu? Miso. Biasanya suka miso yang perempuan main laki-laki. Tapi ada perempuan yang miso ya. Ya, ada juga ya. Tapi wonge gak teko wonge. Teko wonge. Datang orangnya. Enggak ya. Yang di sini pasti akan jauh dari kata miso. Yang di sini ada enggak yang ngomong miso? Enggak apa-apa Ustaz, itu kan bahasa pergaulan, bahasa keakraban. Oh, jangan bilang enggak apa-apa, ya. Kata miso itu nanti pas kalau enggak apa-apa, kalau itu kata-kata biasa, bukan sesuatu yang buruk, mau enggak nanti kalau mau mati terus ditalkin dengan pisuan itu? Harusnya orang ditalkin kan dengan kalimat la ilaha illallah kan? Terus ditalkin sama koncone, diajari misuh mau enggak? Enggak ada yang mau kan? Berarti ada apa-apanya. Sekarang kan sedikit-sedikit misuh, katanya itu bahasa pergaulan. Jangan, ya kan?
Jadi iman itu harus ada di dalam lidah kita. Iman juga harus ada di panca indera kita yang lain. Ya, iman itu harus ada di telinga kita, di mata kita, ya, di kaki kita yang pada akhirnya membentuk semua perbuatan kita, termasuk di tangan kita. Ada orang itu mengaku beriman, tapi masya Allah tangannya itu berat untuk menolong orang lain. Itu berarti iman belum ada di dalam tangannya. Ada orang itu iman, tapi berat untuk melangkah kakinya untuk menuju tempat-tempat yang baik. Menuju masjid juga berat, ya. Sholat juga berat, ke majelis taklim juga berat. Berarti iman itu belum hidup di dalam kaki seseorang itu, meskipun kakinya sehat, ya. Maka kaki itu harus juga ada iman. Tangan juga ada iman. Tangan suka memukul orang, apalagi alasannya adalah alasan yang tidak bisa dibenarkan. Tandanya bahwa iman itu belum menjadi bagian dari tangan seseorang. Maka hidupkan tangan kita dengan iman. Hidupkan lidah kita dengan iman, hidupkan mata kita dengan iman, hidupkan telinga kita dengan iman, hidupkan tangan dan kaki kita semuanya dengan iman. Ya. Berarti iman itu ada dalam ucapan dan perbuatan. Jadi saya ulangi, iman itu harus juga ada di dalam hati kita, ya, sehingga orang punya keyakinan, banyak sabarnya, banyak syukurnya, ya, itu wilayah hati. Itu semuanya adalah amaliyah hati. Iman juga harus ada di dalam pikiran, ya, berpikir yang baik, berpikir yang positif, yang stabil, ya, tidak gampang goyah, tidak gampang kena pengaruh pikirannya itu berarti iman sudah mapan di dalam pikiran. Iman juga ada di dalam lidahnya dalam bentuk ucapan, ya, dan panca indera yang lain, dan pastinya iman juga harus dalam bentuk di tangan dan kaki yang itu melambangkan perbuatan. Berarti iman juga harus di dalam, tidak hanya di dalam ucapan tapi juga di dalam perbuatan. Dan yang tidak kalah pentingnya sekalian, ya, iman itu juga harus ada di dalam pergaulan. Ini penting, ya. Ini penting, sangat penting. Dalam kita bergaul itu harus ada iman, ya. Kalau jauh dari iman, nanti pergaulan kita enggak karu-karuan, ya. Pergaulan yang semestinya itu bisa menyenangkan, pada akhirnya bisa membuat kita sedih karena salah kita di dalam menjalani pergaulan. Betapa banyak orang yang menjadi nikmat itu karena bergaul, tapi juga menjadi sengsara juga karena bergaul. Namanya salah pergaulan. Dan itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Dalam urusan pergaulan itu, di situ kita harus hati-hati. Harus hati-hati, ya. Karena ya sekali lagi bahwa di situ dibutuhkan kontrol yang namanya iman. Ya. Baik bergaul sesama jenis, apalagi bergaul ya dengan lawan jenis. Kalau bergaul dengan lawan jenis nggak ada iman, masya Allah. Yaitu jadinya kan ampun Pak D itu kan. Ampun Pak D. Pernah dengar itu ya? Ya udah cukup di situ aja, jangan diikuti. Termasuk gini sekarang dalam kita berteman dengan sesama pun, ya, dalam keseharian kita misalnya sesama jenis di kos lah misalnya, itu harus ada iman, ya. Kalau nggak ada iman, masya Allah, nanti kita akan bermusuhan. Lah satu aja kita punya musuh itu membuat hati kita tidak akan tenang, ya, tidak akan pernah tenang, ya. Nggak usah punya musuh 5, ya, di kelas saja punya musuh 1, tenang nggak hidup kita? Nggak tenang. Pas sama-sama terlambatnya, duduknya sudah nggak ada tempat lagi yang kosong, cuma ada bangku 2 itu duduk. Kira-kira tenang nggak? Enggak kan? Ya. Ketemu papasan, tidak tenang. Mau jadi bicara, dengar suaranya sudah tidak nyaman. Itu karena kita tidak meletakkan iman di dalam pergaulan kita, ya. Nah, jadi kalau orang itu hatinya jauh dari iman, maka dia juga akan jauh dari ketenangan hidup.
Kalau orang itu pikirannya juga jauh dari iman, maka orang itu akan jauh dari ketenangan hatinya. Kalau orang itu lidahnya juga jauh dari iman, ya, maka jangan dikira orang yang lidahnya jahat itu pasti akan tenang, pasti akan damai. Tidak bisa diakurkan antara sakinah ketenangan itu dengan kondisi buruk yang ada di dalam seseorang. Ibarat sakinah itu sesuatu yang istimewa, maka layak hanya dimiliki oleh orang yang istimewa pula, dan orang mukmin itu harusnya adalah orang yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diharap orang yang tangannya itu jauh dari iman lalu hidupnya akan tenang, sedikit-sedikit menyakiti orang, ya. Kalau enggak lidahnya secara verbal, ya tangannya yang menyakiti orang, enggak akan ada ketenangan. Ya. Jangan diharap orang yang perbuatannya buruk, jauh dari iman, lalu kemudian orang itu akan tenang. Tidak akan pernah tenang hidupnya, ya. Apalagi sampai zalim kepada orang, tidak akan tenang. Dan jangan diharap kalau orang itu tidak bisa menjaga pergaulannya, lalu hidupnya akan tenang. Karena itu sudah rumusnya. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa kata sakinah yang disebutkan oleh Allah dalam Quran sebanyak 6 kali tidak dihubungkan oleh Allah secara langsung, tidak digandengkan oleh Allah dengan kondisi ekonomi, tidak digandengkan dengan kondisi profesi, tidak digandengkan kondisi materi seseorang, apakah itu ganteng atau apa, secara wujud fisiknya cantik atau apa, ya, meskipun itu semuanya kita butuhkan, ya, tapi lebih dari itu kata sakinah, ketenangan hidup itu dihubungkan oleh Allah dengan iman, ya, dengan amal soleh, dengan iman dan perbuatan. Kalau iman di dalam hati maknanya adalah ketenangan, keyakinan dalam diri, sehingga karenanya dia lebih banyak bersabar kepada Allah, lebih banyak bersyukur kepada Allah, lebih banyak tawakal kepada Allah. Dan kalau iman itu dalam pikirannya, maka orang itu tidak banyak suudzon dalam kehidupan ini. Kalau orang ada di dalam iman, ada dalam lidahnya, juga akan terjaga lidahnya. Demikian juga dengan tangan dan kakinya, seluruh perbuatannya akan terjaga. Maka demikianlah sesungguhnya rumusnya hidup seorang mukmin itu, ya. Kadang-kadang tidak untuk sekalian. Hatinya mengaku beriman tapi lidahnya tidak menunjukkan orang beriman. Tangannya tidak menunjukkan orang beriman. Penglihatannya tidak menunjukkan orang beriman, apalagi perbuatan. Mari kita contoh, ya, pohon mangga ya. Kita contoh pohon mangga. Pohon mangga itu mulai dihitung, mulai kita sebut, ya. Kalau akarnya itu namanya akar apa? Pohon mangga itu akarnya namanya akar apa? Akar apa namanya? Akar apa? Sebutannya. Oh, ini akar. Akar apa ini? Akar mangga. Ya kan, ya? Kemudian pohonnya pohon apa? Sebutnya. Saya ulangi. Yang keras, ya. Akarnya akar mangga. Pohonnya pohon mangga. Dahannya dahan mangga. Rantingnya ranting. Daunnya daun mangga. Buahnya buah mangga. Sekarang kita lihat, kita sebagai seorang mukmin, hati kita mukmin. Bilang, hati kita mukmin. Pikiran kita mukmin. Lidah kita mukmin. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh perbuatan kita itu baru konsisten. Jangan kalah sama mangga tadi, ya. Paham, ya? Dari mangga semuanya dikatakan saya mangga. Harusnya kita punya lidah juga lidah orang mukmin, karena kita mengaku sebagai seorang mukmin, ya. Bisa dimengerti, baik, karena masih ada 5 menit, ya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya, ya, kalau ada pertanyaan. Jadi walhasil, ketenangan hidup, ketenangan hati itu erat kaitannya dengan kondisi iman seseorang. Semoga Allah berikan dan tanamkan iman di dalam hati dengan kesungguhan dan sesungguh-sungguhnya iman yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Saya kira itu.
kalau ada pertanyaan. Itu nggak bisa diambil. Nggak bisa nggak bisa dia off kan itu. Baik, memasuki sesi selanjutnya yaitu pada acara tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman ahli bisa dibantu. Baik, perkenalkan saya Muhammad Asnawi dari jurusan Administrasi Teknik. Kalau di sini tanya Ustaz, kan kita kan sebagai anak muda ya, kan biasanya punya rasa suka pada kalau nggak punya iman kan biasanya ya seperti yang dijelaskan tadi itu kan muncul karena kita itu punya rasa keyakinan kepada Allah. Kalau pasti Ya, terima kasih. Ini tidak bisa nih. Alif ini tidak bisa. Ya, terima kasih. Pertanyaan kita semua ya, pertama yang muda-muda ya. Jadi perihal kecenderungan atau rasa suka kepada lawan jenis. Yang harus saya garis bawahi pertama bahwa orang punya rasa suka terhadap lawan jenis itu adalah kudrati atau sunatullah. Memang lazimnya orang itu harus punya rasa suka terhadap lawan jenis. Kalau sampai sukanya kepada sesama jenis itu malah berbahaya. Nah, persoalannya kemudian bagaimana kita memanage ya, ada manajemen hati, terutama urusan masalah cinta dan cinta itu ya. Nah, kalau misalnya kita punya rasa kecenderungan kepada lawan jenis, pastinya kebetulan sama-sama lah ya. Kalau misalnya A suka B, yang B tidak suka, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Anggaplah ini sama-sama. Yang A tertarik dengan B, yang B tertarik dengan A. Itu namanya cinta segitiga. Katanya tertarik sama C, ya sama B dulu ya. AB saja, AB ya. Nah, keduanya ini harus punya komitmen bersama ya, untuk menjaga dan mengawal
rasa suka ini ya, sehingga nanti sampai kepada yang sebenar-benarnya rasa suka. Kapan rasa suka yang sebenarnya itu? Yaitu pada saat nanti sampai di ijab dan qabul suatu ketika, ya, suatu ketika. Sehingga segala sesuatu yang akan menodai, ya, segala sesuatu yang akan menodai dengan hal-hal yang sifatnya suci tadi itu harus dijauhkan, ya. Apa yang menodai itu biasanya adalah yang sifatnya fisik, ya, fisik, yang itu secara seringkali menggoda. Kalau orang itu kok yang laki-laki itu sukanya itu hal-hal yang fisik, ya, misalnya sentuhan atau yang lebih dari itu sesungguhnya, ya, jangan terlalu percaya dengan orang laki-laki seperti itu. Itu namanya cinta erotis namanya. Cinta erotis, cinta yang hanya didasarkan pada kondisi-kondisi yang mengandung unsur seksualitas, ya. Cinta yang sesungguhnya itu bukan itu deh. Sesungguhnya itu namanya cinta itu bahasa Arabnya hub, ya. Hub itu sesuatu yang sangat dalam, suatu benih yang sangat dalam dan itu sangat suci, ya. Karena itu kalau kemudian benih yang sembilan suci ini ditumbuhkan dengan siraman air yang kotor dan semuanya serba kotor, ya, dilakukan juga di tempat yang kotor, nanti setan itu masuk, ya. Sehingga awalnya biasa-biasa, tapi seringkali berduaan, ya. Yang laki-laki juga fokus pada fisiknya yang perempuan. Kalau yang perempuan juga fokus pada bagian dari fisiknya yang laki-laki yang digambarkan sebagai cinta erotis, maka setan itu masuknya itu lewat namanya bahasa erotis itu. Kak popo wis udiken kan ya. Oh itu juga arek yo gelem kan gitu kan anaknya. Setan akan selalu membisikkan hal-hal yang begitu itu sampai akhirnya suatu ketika, ya tadi itu kejadiannya ampun Pak De. Awalnya pasti dari perkara yang biasa-biasa, sering berdua ngobrol bareng, sudah ngobrol nyerempet begitu dan seterusnya begitu, akhirnya nggak terkendali. Syahwat itu kalau sudah menguasai diri kita, siapapun nggak ada yang bisa bisa mengalahkan, kecuali orang yang dikasih kekuatan iman yang sangat hebat seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Gitu. Nabi Yusuf apakah tidak ingin dia sebagai seorang manusia apalagi remaja, ya. Saya pernah ceramah Nabi Yusuf itu mungkin sekitar 100 episode ceramah Nabi Yusuf itu. Ada rekamannya saya ceramah Nabi Yusuf kurang lebih sekitar 100 episode, 100 kali ceramah dari mulai Nabi Yusuf sampai kecil sampai Nabi Yusuf jadi orang besar itu. Nah, salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf pernah digoda oleh perempuan bernama Zulaikha. Apakah Nabi Yusuf tidak ingin? Sebenarnya secara zahir manusia ingin, ada rasa juga ingin, tapi disitulah Allah menjaganya. Dia dikasih ismah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Nabi Yusuf bisa lepas dari godaan seperti itu, ya. Nabi Yusuf lepas dari godaan hawa nafsu kemudian menjadi raja. Tapi orang yang tidak bisa lepas dari hawa nafsu, raja pun bisa menjadi seorang hamba pada akhirnya. Yang terjadi kan seperti itu banyak dan biasanya pasti akan sangat menyesal kalau itu sudah terlanjur dan terlanjur. Gak bisa diperbaiki dalam arti dikembalikan seperti semula kalau itu sudah ternoda. Makanya harus hati-hati. Jadi sekali lagi bahwa orang punya hasrat, satu di antara yang lain itu manusiawi, tapi yang paling penting bagaimana kita menjaga hasrat ini agar tetap dalam koridornya, jangan sampai kemudian terbawa pada kondisi-kondisi yang sifatnya hanya mengeksploitasi hal-hal yang sifatnya erotis, ya, tergoda dengan hal-hal yang sifatnya fisik, kan itu seringkali setan dan pada akhirnya dihancurkanlah masa depan orang itu karena juga tidak kuat menahan godaan. Saya kira itu mungkin ya, karena waktu juga sudah jam 17.45. Ya, semoga saya kira itu deh ya. Dan berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungi ya Allah, jaga ya Allah. Banyak kok anak-anak yang pada akhirnya nikah sesama UKM itu banyak sekali ya. Saya sering juga dapat undangan, ya. Tapi alhamdulillah anak itu baik-baik ya.
Ketika di awal dulu juga baik-baik, terjaga, sama terjaga, saling menjaga, dan pada akhirnya sampai di pelaminan, ya. Karena jodoh itu tidak akan kemana kalau itu sudah menjadi jodoh, bukan bagian dari kita, ya. Saya kira itu. Pokoknya jangan sampai ada video ampun Pak D jilid 2 ya. Ya, jangan sampai ada video ampun Pak D jilid 2. Saya nggak tahu videonya kan, saya itu kan sering kali ampun Pak D-nya itu kan sering kali ada di beranda Facebook kita kan. Ya. Saya kira itu. Terbatas waktu untuk sesi tanya jawab saya tutup. Baik, acara yang terakhir yaitu doa yang akan diberikan langsung oleh Ustaz Firdaus Setiawati kepada Ustaz Firdaus Setiawati. Kami bersilakan. Jadi untuk kebaikan kita semuanya, juga kebaikan kuliah kita, kebaikan masa depan kita, wabil khusus juga kebaikan kedua orang tua kita sudah sedemikian membesarkan kita, menyayangi kita, membiayai kita, mengorbankan seluruhnya untuk kita. Dengan kebaikan itu semuanya kita mohonkan kepada Allah bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara hari ini. Sampai acara berbicara dan berbagi dan berbagi lagi untuk acara. Mari kita tutup kajian khusus pada hari ini dengan acara majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada